Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar, selamat datang kembali di podcast kami. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat istimewa dan penuh keberkahan, yaitu sejarah Ramadan dan perkembangannya dalam sejarah Islam. Ramadan bukan hanya bulan penuh ibadah, tetapi juga memiliki sejarah yang sangat panjang dan menarik sejak pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Bulan Ramadan membawa perubahan besar dalam perjalanan sejarah Islam dan umat manusia. Mari kita selami bersama perjalanan sejarah bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Pertama, Ramadan dalam Al-Quran, keberkahan yang diturunkan. Puasa di bulan Ramadan pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Perintah berpuasa ini diturunkan pada tahun kedua Hijriah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelumnya, umat Islam di Madinah berpuasa pada hari Asyura, yang merupakan puasa sunnah yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram untuk mengenang kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun. Namun, setelah perintah puasa Ramadan diturunkan, umat Islam mulai melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh, yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Puasa Ramadan bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ketakwaan, dan membersihkan jiwa dari dosa-dosa. Kedua, perubahan penting di masa Nabi Muhammad SAW. Selama masa Nabi Muhammad SAW, puasa Ramadan pertama kali diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Sebelumnya, umat Islam berpuasa dalam bentuk yang berbeda. Misalnya, pada awalnya puasa dilakukan pada siang hari saja dan mereka boleh makan dan minum pada malam hari. Namun, seiring berjalannya waktu, peraturan tentang puasa mulai lebih diperjelas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Jika malam Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu." Hadis ini mengingatkan kita bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat spesial. Pada masa Nabi Muhammad SAW, umat Islam menjalani puasa dengan penuh keikhlasan. Dan Ramadan menjadi waktu untuk memperbanyak amal ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, serta berdoa untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, di masa Nabi ada kewajiban untuk membayar zakat fitrah yang sangat erat kaitannya dengan Ramadan. Zakat ini bertujuan untuk membersihkan harta seseorang dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan di bulan yang penuh berkah ini. Ketiga, perkembangan Ramadan setelah masa Nabi. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, pelaksanaan puasa Ramadan terus berlanjut, bahkan semakin berkembang di berbagai belahan dunia Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, puasa Ramadan menjadi bagian dari kewajiban yang tidak bisa dihindari oleh setiap muslim yang mampu. Sistem zakat fitrah juga diperkenalkan lebih luas dan lebih terstruktur untuk membantu mereka yang kurang mampu menikmati bulan Ramadan dengan layak. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pengumpulan dan pembukuan Al-Quran juga mulai dilakukan dengan lebih sistematis, yang menjadi landasan penting dalam memudahkan umat Islam untuk membaca dan menghafal Al-Quran, terutama pada bulan Ramadan. Pembukuan ini memastikan agar wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala tetap terjaga dan tidak hilang seiring waktu. 4. Ramadan di berbagai wilayah dunia Islam. Seiring dengan penyebaran Islam ke berbagai penjuru dunia, tradisi dan pelaksanaan Ramadan juga berkembang dengan ciri khas masing-masing daerah. Di berbagai negara Islam, Ramadan selalu dipenuhi dengan kebersamaan, ibadah, dan tradisi yang menjadi bagian penting dari identitas budaya mereka. Di Turki misalnya, kita mengenal tradisi iftar, yaitu waktu berbuka puasa yang diwarnai dengan kebersamaan dan hidangan lezat. Sementara di Maroko, berpuasa sering diadakan dengan hidangan harira dan roti khas. Di Indonesia, masyarakat sangat antusias dengan tradisi buka bersama keluarga dan teman-teman, serta kegiatan sahur yang melibatkan seluruh keluarga. Bahkan, beberapa daerah juga mengadakan pasar Ramadan yang menjual berbagai makanan khas yang hanya ditemukan selama bulan puasa.
Kelima, teknologi dan Ramadan modern. Dengan kemajuan teknologi di abad ke-21, pelaksanaan Ramadan di seluruh dunia juga mengalami perubahan signifikan. Aplikasi jadwal sahur dan berbuka kini tersedia di berbagai platform digital, memudahkan umat Islam di seluruh dunia untuk mengetahui waktu puasa dengan lebih tepat. Selain itu, media sosial juga menjadi sarana untuk berbagi informasi tentang keutamaan bulan Ramadan, berbagi doa, serta memberikan dukungan moral melalui komunitas online. Namun, meskipun teknologi telah membawa perubahan, semangat Ramadan sebagai bulan ibadah, pengorbanan, dan kebersamaan tetap terjaga. Umat Islam terus berusaha untuk menjaga esensi bulan ini, meskipun dengan cara-cara yang lebih modern dan efisien. Sahabat pendengar, perjalanan sejarah Ramadan menunjukkan bagaimana bulan yang penuh berkah ini telah menjadi bagian penting dari kehidupan umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dari awalnya yang hanya diwajibkan puasa selama sehari, hingga kini menjadi kewajiban yang dilaksanakan oleh lebih dari 1,8 miliar muslim di seluruh dunia. Ramadan tetap menjadi momen untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki kualitas hidup. Semoga melalui pemahaman sejarah ini, kita bisa semakin menghayati betapa pentingnya bulan Ramadan dalam kehidupan kita dan memanfaatkannya untuk meraih keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk berbagi podcast ini kepada teman-teman agar kita semua bisa mendapatkan manfaat dan berkah dari pengetahuan tentang Ramadan. Mari sambut bulan suci ini dengan hati yang bersih dan penuh semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.